Mata TV YouTube Indonesia dengan bangga mempersembahkan sebuah storytelling kekinian abad ini, diangkat dari karya besar Esa Mintarja yang sangat populer di masanya, berlatar belakang kisah tanah Jawa masa lampau, tepatnya di penghujung kejayaan kerajaan tanah Jawa, dengan judul Kisah Api di Bukit Menoreh. Pada kesempatan yang sangat baik ini, kita masuk pada episode yang ke-273. Selamat menikmati. Pada episode sebelumnya telah diceritakan, Ki Arkopati mendengar cerita itu dengan dada berdebar-debar. Ia menjadi semakin yakin bahwa orang bercambuk itu mempunyai kepentingan dengan daerah ini, meskipun ia tidak tahu kepentingan apa saja yang mengikatnya. Namun kehadirannya dalam keadaan seperti ini membuat Ki Arkopati berharap-harap cemas. Berbeda dengan tanggapan orang-orang lain yang berada di ruangan itu, yang menganggap bahwa kehadiran anak muda yang menyebut dirinya Kupito sebagai suatu karunia, maka Wrahasta yang bertubuh raksasa itu menangkapnya dari sudut yang berbeda. Ketika dengan sudut matanya Pandanwangi mencoba melihat kesan di wajah Wrahasta, maka terasa sebuah desir yang lembut menyentuh jantungnya. Wajah anak muda yang bertubuh raksasa itu menjadi tegang, dan sejenak kemudian dengan suara gemetar ia berkata, "Apakah Ki Gede dapat mempercayainya?" Ki Gede menggerakkan kepalanya. Ia mengerutkan keningnya ketika tampak olehnya wajah Wrahasta yang menegang. "Maksudmu, cerita Pandanwangi?" bertanya Ki Gede Menoreh. "Bukan," jawab Wrahasta. "Mungkin Pandanwangi mengatakan sebenarnya apa yang dialaminya, tetapi anak yang menamakan dirinya Kupito itu..." Ki Gede Menoreh tidak segera menjawab, tapi tampaklah keheranan terpancar di pandangan matanya. "Kita sama sekali belum mengenalnya dengan baik. Kita tidak tahu apakah maksudnya menolong Pandanwangi," sambung Wrahasta. "Apakah itu bukan sekedar suatu permainan yang sudah diatur olehnya dengan Sidanti dan Petusuro?" Pandanwangi terkejut mendengarnya, maka tanpa sesadarnya ia menyahut, "Ki Petusuro sendiri terluka pada saat itu." Tiba-tiba saja Wrahasta tertawa pendek. Dengan wajahnya yang aneh itu ia menjawab, "Itu mungkin sekali. Dengan demikian, ia akan berhasil mengelabuhi tanggapanmu atasnya. Gembala itu akan mendapat kepercayaan daripadamu, dan berlebih-lebih lagi dari Ki Gede. Dalam suatu kesempatan ia akan menikam kita dari belakang." Wrahasta berhenti sejenak. Suara tertawanya telah lenyap, dan dengan bersungguh-sungguh ia berkata, "Tetapi seandainya tidak demikian, seandainya ia tidak mempunyai hubungan dengan Sidanti, maka ia pasti akan memanfaatkan keadaan di tanah perdikan ini. Ia mungkin sekali akan mengail di air keruh untuk kepentingan pribadinya." Sekali lagi wajah Pandanwangi menjadi semburat merah, bibirnya menjadi gemetar, tetapi tidak sepatah kata pun yang meloncat. Sementara itu, Sambekto dan Kerti menarik nafas dalam-dalam. Tanpa mereka sengaja, mereka berpaling dan saling memandang. Dari loncatan sorot mata mereka, mereka telah saling berbicara. Mereka segera dapat menangkap isi hati masing-masing, dan mereka seolah-olah berbicara satu sama lain.
Prahasta merasa tersinggung. Kenapa bukan ia sendirilah yang menolong Pandanwangi? Lebih daripada itu ia merasa khawatir bahwa anak muda yang bernama Kupito itu dapat mengganggu hubungan yang sedang dirintisnya dengan Pandanwangi. Namun orang-orang tua itu tidak segera ikut serta menanggapi persoalan itu secara langsung. Mereka harus berhati-hati. Dalam keadaan serupa ini, setiap percikan kekecewaan akan dapat mengganggu keadaan yang semakin lama menjadi semakin gawat. Ki Gede Menoreh yang tidak mengerti persoalan yang sebenarnya tidak segera menjawab. Tetapi keheranannya masih membayang di wajahnya. Kenapa tanggapan Prahasta terlampau miring? Padahal orang-orang yang menyatakan ciri pribadi mereka dengan cambuk itu telah menunjukkan maksud baik mereka. Tetapi Ki Gede Menoreh itu tidak segera menyahut. Dicobanya untuk mengerti tanggapan Prahasta. Betapapun buramnya, namun Ki Gede Menoreh melihat juga arah yang dapat dipakai sebagai dasar pikiran Prahasta. Prahasta terlampau hati-hati, berkata Ki Gede Menoreh di dalam hatinya. Ia sendiri belum pernah mengenal orang-orang bercambuk itu, sehingga kecurigaannya itu pun beralasan. Dengan demikian maka ruangan itu menjadi sepi sejenak. Namun di dalam kesenyapan itu, dada Pandanwangi telah digelisahkan oleh gemuruhnya perasaannya. Ia mengerti apakah sebabnya Prahasta bersikap demikian. Sebagai seorang gadis ia merasakan getaran yang memancar dari hati anak muda yang bertubuh raksasa itu. Tetapi sebagai seorang gadis, ia pun merasakan getar di dalam dadanya sendiri. Apabila ia mengenang atau berbicara apalagi menyebut nama anak muda yang menyebut dirinya sebagai seorang gembala itu. Dalam keheningan itu terdengar Ki Argopati bertanya, "Pandanwangi, aku ingin mendengar apakah yang sebenarnya telah terjadi atasmu pada saat kau bertempur melawan Ki Pedosuro. Aku ingin kau bercerita dari awal sampai akhir, berurutan seperti apa yang telah terjadi sebenarnya." Terasa dada Pandanwangi berdentangan. Sebenarnya ia memang ingin menceritakan, sehingga bagian-bagian yang paling kecil sekalipun. Ia ingin bercerita bahwa anak muda itu telah menolongnya sehingga mereka jatuh berguling di atas tanah yang kotor. Ia ingin bercerita bahwa anak muda yang menyebut dirinya bernama Kupito itu menarik tangannya berlari-lari di atas pematang dan tanah yang becek berlumpur, di atas genangan air yang memantulkan cahaya bulan yang penuh, yang bergayutan di langit yang biru bersih. Tiba-tiba Pandanwangi itu mengatupkan bibirnya rapat-rapat. Ia menggeram di dalam hatinya. Tidak, aku adalah seorang dari sekian banyak pengawal tanah perdikan ini. Yang menarik perhatianku seharusnya bukan pantulan cahaya bulan yang bulat, bukan birunya langit yang digantungi oleh bintang gemintang, bukan selembar awan putih yang hanyut dalam hembusan angin dari samudra. Bukan itu. Yang penting bagiku adalah Pedosuro telah kami lukai. Aku telah berhasil melepaskan diri dari tangannya, dan pasukanku telah berhasil mengundurkan diri dengan korban yang sekecil-kecilnya. Namun justru dengan demikian, tidak sepatah kata pun yang meloncat dari bibirnya. Samekto dan Kerti pun menjadi berdebar-debar pula.
Ia tahu betapa sulitnya Pandanwangi mengatakan apa yang telah dialaminya, menilik ceritanya yang baru dikatakannya sepotong-sepotong, apalagi ketika mereka melihat wajah Wrahasta yang menjadi tegang. Apabila Pandanwangi menceritakan sekali lagi, bahkan lebih banyak lagi tentang anak muda yang mengaku sebagai seorang gembala itu, maka mereka menjadi cemas bahwa perasaan Wrahasta akan benar-benar terluka. Karena itu, maka sebelum Pandanwangi dapat mengatasi kebimbangannya, terdengar Samekto berkata, "Ki Gede, ada banyak soal yang harus kita bicarakan. Sebenarnya Ki Gede masih harus banyak beristirahat. Karena itu sebaiknya cerita-cerita itu dapat ditunda untuk lain kali. Sekarang kami mengharap Ki Gede menenteramkan hati, dan apabila mungkin, tidur meskipun hanya sekejap." Ki Gede menoreh mengerutkan keningnya, tetapi kemudian ia berkata sambil tersenyum, "Kau benar, Samekto. Aku memang harus beristirahat. Tetapi mendengarkan cerita Pandanwangi bagiku merupakan suatu kesegaran baru di dalam diri yang tegang selama ini. Aku akan berbangga dan bahkan mengagumi anak ini. Dengan demikian, segala kepahitan atas kekalahan yang aku alami ini akan terhibur karenanya." "Tetapi, bukankah Ki Gede tidak kalah?" potong Kerti. "Semua yang terjadi sehingga Ki Gede menderita luka bukanlah suatu kekalahan, tetapi itu adalah suatu kecurangan. Ki Gede tidak akan terluka apabila Ki Tambakwedi sanggup bertempur beradu dada." Ki Gede menoreh tidak segera menjawab, namun tiba-tiba saja Pandanwangi menyahut, Apakah Tambakwedi berbuat curang sehingga ayah terluka parah di dadanya? Kerti mengangguk. Jawabnya, "Akalmu telah membawa aku menyaksikan apa yang terjadi. Karena kami menyangka bahwa kau lari lagi dari halaman dan pergi ke Pucang Kembar, maka aku pun telah pergi ke sana pula. Agaknya kau memang bermaksud demikian." Pandanwangi tidak menyahut, tetapi kepalanya ditundukkannya dalam-dalam, seolah-olah ia sedang mencoba menyembunyikan perasaan yang mengambang di wajahnya. Tiba-tiba Samekto menarik nafas dalam-dalam. "Kita telah terlibat lagi dalam suatu pembicaraan. Biarlah Ki Gede beristirahat sejenak agar lukanya menjadi semakin baik. Apalagi apabila Ki Gede dapat tidur. Karena itu, maka marilah kita tinggalkan ruangan ini." Mereka yang berdiri di seputar pembaringan Ki Gede menoreh itu saling berpandangan sejenak. Kemudian terdengar suara Kerti, "Baiklah, sekarang marilah kita tinggalkan ruangan ini. Ki Gede memang perlu beristirahat." Ketika Kerti dan Samekto berpaling ke arah Wrahasta, maka dilihatnya wajah anak muda itu masih juga tetap tegang. "Marilah Wrahasta," berkata Kertisare. Wrahasta masih ragu-ragu sejenak, namun kemudian ia bergumam, "Marilah." Kerti mengangguk-anggukkan kepalanya. Katanya kepada Ki Gede menoreh, "Kami minta diri sejenak Ki Gede. Kami masih menyimpan banyak persoalan. Nanti apabila Ki Gede sudah beristirahat, kami akan menyampaikan persoalan-persoalan itu." Ki Gede menoreh mengerutkan keningnya. Ia menjadi ragu-ragu untuk sejenak. Terasa sesuatu yang kurang wajar terjadi di antara orang-orangnya itu. Tetapi ia tidak dapat meraba apakah yang kurang itu.
Meskipun demikian ia mengangguk sambil berkata, "Silahkan, silahkan. Aku memang ingin beristirahat. Tetapi aku minta Pandanwangi tetap berada di sini menungguiku. Mungkin aku haus atau lapar, atau memerlukan apapun." Tentu, Ayah. Sahut Pandanwangi dengan serta-merta sebelum orang lain menyahut. Ia tidak mau apabila ia harus menyingkir pula dari samping ayahnya. Ia ingin menungguinya, dan lebih daripada itu, serasa dadanya dipenuhi oleh cerita yang harus ditumpahkannya kepada ayahnya. Hanya kepada ayahnya. Samekto dan Kerti saling berpandangan sejenak. Tanpa mereka sadari keduanya memandang Wrahasta dengan sudut mata mereka. Untunglah bahwa Wrahasta tidak memperhatikan sikap itu, sehingga tidak menimbulkan persoalan apapun di dalam dirinya. Sambil mengangguk-anggukkan kepalanya, Kerti berkata, "Wangi, ayahmu minta kau tetap menungguinya. Layanilah, kami akan minta diri sejenak." "Silahkanlah, Paman," sahut Pandanwangi. Sejenak kemudian maka ruangan itu pun telah menjadi lengang. Yang tinggal di dalamnya adalah Ki Arkopati yang berbaring di pembaringan bambu, dan Pandanwangi yang menungguinya duduk di pembaringan itu pula. Sementara itu, Samekto, Kerti, Wrahasta dan para pemimpin yang lain pergi ke tempat yang mereka pergunakan sebagai pusat pimpinan sementara untuk pasukan pengawal tanah Perdikan Menoreh. Supaya persoalan mereka, terutama Wrahasta, terbatas pada masalah tanah Perdikan, tidak langsung menyentuh soal pribadi, maka Samekto segera membawa mereka ke dalam suatu pembicaraan mengenai laporan yang didengarnya bahwa seseorang dari desa ini telah lolos untuk melaporkan keadaan Ki Gede Menoreh yang senyatanya kepada Ki Tambakwedi. "Laporan itu berbahaya bagi kita di sini," berkata Samekto. "Sebab apabila Ki Tambakwedi yakin akan keadaan Ki Arkopati, maka ia akan segera mengambil keputusan." Kerti dan Wrahasta mengangguk-anggukkan kepala mereka. Bahaya itu memang terbayang di dalam kepala mereka. Apabila dalam saat yang pendek si Danti membawa seluruh pasukannya ke desa ini, maka keadaan akan menjadi sangat gawat. Meskipun seluruh pasukan pengawal yang tersebar di segala tempat ditarik, maka untuk mempertahankan diri pasti akan terlampau sulit. "Aku sudah menyebarkan perintah untuk menarik semua pasukan, dan aku juga sudah menyiapkan pasukan berkuda yang akan mengimbangi semua gerak lawan. Kalau perlu, dengan melakukan kekerasan dan mengorbankan beberapa buah rumah penduduk yang kelak akan kita perhitungkan." Wrahasta mengerutkan keningnya. Terbayang di dalam angan-angannya seakan-akan sekelompok burung elang yang terbang dari satu dahan ke dahan yang lain. Pasukan yang demikian memang dapat mempengaruhi pertimbangan lawan dan kadang-kadang dapat mengalihkan gerakan pasukan. Tetapi orang-orang yang berada di dalam pasukan itu harus benar-benar orang-orang terpilih, bukan saja kemampuannya bertempur, tetapi lebih daripada itu adalah ketabahan hati mereka menghadapi semua keadaan, kesadaran mereka akan perjuangannya dan ketiadaan pamrih bagi diri sendiri. "Apakah orang-orangnya sudah dipilih?" Wrahasta kemudian bertanya. "Sebab untuk menjadi anggota pasukan itu, beberapa syarat harus dipenuhi.
Apalagi apabila ada di antara mereka yang mempunyai cacat pribadi, maka mereka pasti akan melakukan hal-hal yang merugikan nama baik pasukan pengawal tanah perdikan ini. Aku mengharap demikian, sahut Samekto. Pada saat terakhir, aku sendirilah yang akan menentukan orang-orangnya dari mereka yang telah ditunjuk. Wrahasta dan Kerti mengangguk-anggukkan kepala mereka. Mereka mencoba membayangkan apakah yang akan dapat terjadi apabila dalam waktu yang singkat kedua pihak harus berbenturan lagi. Keduanya akan menjadi semakin parah, tetapi terlebih parah lagi adalah pasukan Ki Arkopati. Sudah tentu Ki Tambakwedi akan ikut dalam pasukan itu bersama Sidanti dan Ki Argojoyo. Mungkin Ki Petusuro dan orang-orang lain yang belum diketahuinya. Jika demikian, maka sulitlah bagi pasukan pengawal tanah perdikan menoreh untuk mempertahankan diri. Mungkin pasukan berkuda itu akan mampu mengurai pemusatan pasukan Sidanti, namun sudah tentu tidak akan cukup kuat untuk ikut menentukan akhir dari keseluruhan. Tetapi kita berusaha, kita memang harus berbuat sesuatu. Tiba-tiba saja Kerti berdesis. Kita tidak akan menyerahkan diri kita untuk dibantai tanpa melakukan perlawanan. Setiap laki-laki harus ikut dalam pasukan. Samekto mengangguk-anggukkan kepalanya. Katanya, sampai saat ini hampir tidak ada laki-laki yang tersisa. Yang kita harapkan untuk menambahkan kekuatan adalah orang-orang tua yang sampai saat ini justru telah meletakkan senjata mereka. Tetapi mereka cukup mempunyai pengalaman dan kemampuan. Mereka harus kita bawa kembali ke medan-medan dan menarik senjata-senjata mereka dari warangkanya. Mereka akan didampingi oleh anak-anak muda yang merupakan kekuatan mereka. Sedang mereka dengan pengalaman dan kemampuan mereka akan mengarahkan kekuatan itu ke sasaran yang benar. Sekali lagi Kerti dan Wrahasta itu mengangguk-anggukkan kepala. Aku harus mendapatkan laporan tentang perintahku, berkata Samekto kemudian. Lalu katanya, kalian ada pendapat? Kerti dan Wrahasta menggelengkan kepala mereka. Aku kira untuk sementara gerakan itu sudah cukup, sahut Kerti. Kita memerlukan senjata jarak jauh lebih banyak lagi, berkata Wrahasta kemudian. Tekanan pada pintu-pintu masuk Patisan ini perlu kita kurangi dengan panah-panah apabila mereka benar-benar datang. Kita harus membuat tempat-tempat yang mapan di atas bambu-bambu ori untuk menempatkan pasukan panah kita. Ya, aku kira kau dapat melakukannya. Berikan perintah itu kepada pasukan yang berkepentingan. Wrahasta menganggukkan kepalanya. Ia tidak menunggu sehingga waktu akan terlalu habis oleh meningkatnya keadaan. Segera ia berdiri dan melangkah keluar, mempersiapkan keadaan pintu gerbang masuk ke Patisan di 4 penjuru dengan menempatkan pasukan berpanah di sela-sela pring ori itu. Samekto dan Kerti masih saja berbicara tentang keadaan pasukan mereka, kesulitan-kesulitan yang akan mereka hadapi, dan cara-cara yang akan dapat ditempuh untuk mengatasi setiap kesulitan itu. Pada saatnya, kita harus menyampaikan kepada Ki Arkopati supaya kita tidak salah jalan, berkata Kerti. Meskipun saat ini masih belum memungkinkan karena lukanya, namun aku mengharap bahwa sesudah ia beristirahat, ia akan dapat dibawa berbincang-bincang. Meskipun Ki Gede sendiri tidak akan ikut turun ke peperangan, tetapi nasihatnya sangat kita perlukan.
Samekto mengangguk-anggukkan kepalanya, tetapi ia masih belum dapat membayangkan seandainya Ki Gede Menoreh mengetahui semua persoalan itu. Apakah ada seseorang yang dapat mencegahnya supaya ia tidak meninggalkan pembaringannya, turun ke medan perang meskipun lukanya belum sembuh? Tetapi kita harus berhati-hati, desis Samekto. Kita mengenal sifat Ki Gede Menoreh baik-baik. Iya, sahut Kerti. Hampir saja aku tidak berhasil mengajaknya masuk ke desa ini. Demikian ia mendengar bahwa Pandanwangi terpisah dari pasukannya. Hampir saja ia kehilangan kesadaran dirinya. Karena itu, maka untuk sementara kita akan berusaha mengatasi semua persoalan di sini tanpa mengganggu Ki Arkopati, berkata Samekto kemudian. Iya, tetapi bagaimanakah kira-kira perasaan Ki Gede apabila suatu ketika kita minta ia meninggalkan desa ini karena pasukan Sidanti sudah diambang pintu dan tidak dapat dibendung lagi? Samekto mengerutkan keningnya, tetapi kemudian ia menjawab, aku mempunyai perhitungan bahwa keadaan yang demikian itu tidak akan terlampau cepat terjadi. Aku percaya kepada Wrahasta dan aku mengharap bahwa pasukan berkuda yang akan tersusun itu dapat mengganggu susunan rencana Ki Tambakwedi. Aku masih mengharap mudah-mudahan Ki Arkopati cepat sembuh dan mampu memimpin pasukannya. Kerti mengangguk-anggukkan kepalanya. Katanya, obat yang didapatkannya dari orang bercambuk itu benar-benar baik. Setelah mengalami benturan yang dahsyat di dalam tubuhnya, Ki Arkopati tampak menjadi segar. Tetapi apakah masih ada sisa obat itu? Kerti menggelengkan kepalanya. Tidak, semua sudah habis ditaburkan di atas lukanya. Kalau daya penyembuh obat itu tidak berkurang, maka aku mengharap Ki Gede akan lebih bisa lekas sembuh. Samekto tidak menyahut, tetapi wajahnya menunjukkan keraguan-raguan. Biasanya obat hanya mempunyai daya penyembuh yang sangat terbatas, sehingga setiap kali obat itu harus diganti. Meskipun demikian, Samekto tidak mengatakannya. Bahkan ia berdoa mudah-mudahan obat yang satu ini mempunyai kelebihan dari obat-obat yang lain, sehingga terloncat dari bibirnya. Apabila Ki Gede lekas sembuh, maka kita akan hidup kembali. Kita akan menengadahkan kepala kita. Pasukan yang ada masih cukup kuat untuk merebut kembali seluruh tanah ini dari pengkhianatan. Kerti mengangguk-angguk pula, tetapi tiba-tiba ia bergumam. Persoalan yang harus didengar oleh Ki Gede bukan saja persoalan tanah perdikan ini. Apalagi Pandanwangi. Kenapa Pandanwangi? Meskipun ia seorang gadis, tetapi ia adalah seorang senopati yang baik, bahkan terlampau baik. Bahwa ia terpisah dari pasukannya adalah karena rasa tanggung jawabnya yang berlebih-lebihan. Apalagi ia sama sekali belum berpengalaman. Bukan itu, aku tahu bahwa ia adalah seorang senopati yang baik di medan perang. Tetapi ia adalah seorang gadis. Itulah, lihat kilatan matanya. Aku menganggapnya mata itu dipenuhi oleh sesuatu yang harus diketahui oleh Ki Arkopati. Samekto mengerutkan keningnya. Ia tidak segera menangkap reaksi dari Kerti. Namun ia mengangguk-anggukkan kepalanya ketika ia mendengar Kerti berkata, maksudku, persoalan Pandanwangi sebagai seorang gadis?
bukankah kau pernah berkata bahwa sesuatu tergetar di dalam dada Wrahasta tentang Pandanwangi? Oh, sahut Samekto penuh pengertian. Iya, itu pun merupakan suatu persoalan bagi Ki Argopati. Mudah-mudahan Pandanwangi tidak mempersoalkannya sekarang dengan ayahnya. Mungkin ia asik bercerita tentang gembala itu. Tiba-tiba Samekto mengangkat wajahnya seolah-olah ia sedang mengenang sesuatu. Gembala itu? Kenapa dengan gembala itu? Bertanya Kerti. Aku pernah menyangkanya seorang gembala yang jujur tapi dungu, desis Samekto. Tetapi ternyata akulah yang dungu. Kau pernah bertemu dengan gembala itu? Samekto tersenyum. Jawabnya, terlalu sekali. Ketika aku mendengar ia menyebut namanya, aku katakan kepadanya bahwa namanya terlampau baik, lebih baik dari namaku. Apa jawabnya setelah ia mengetahui namaku? Katanya, iya, memang namaku lebih baik dari Samekto. Meskipun Samekto juga sudah cukup baik, tetapi tidak sebaik Gupito. Oh, Kerti pun tersenyum. Aku menyangkanya seorang yang dungu. Ketika aku melihat kilatan matanya, aku menganggapnya mata itu dipenuhi oleh bayangan harapan dari seorang gembala untuk mendapatkan perlindungan. Suara Samekto menurun. Sambil mengangguk-anggukkan kepalanya, ia berkata, pantas kata-katanya saat itu. Betapa terasa kedunguannya, namun cukup membuat aku pening. Ia bertanya, apakah kalau ada seseorang yang merampas kambing-kambingku, merampas hakku, orang itu tidak dihukum? Dan pertanyaan itu membuat aku pening. Apa jawabmu? Kalau aku tahu tentang anak itu yang sebenarnya, jawabku pasti lain. Tetapi saat itu aku menjawab bahwa mereka yang melanggar peraturan, merampas kambing, merampas hak seseorang itu mempunyai pedang di lambungnya. Untuk menghukumnya, diperlukan pedang yang lebih tajam dari pedang mereka. Kerti mengangguk-anggukkan kepalanya dan Samekto berkata, tentu ia mentertawakan jawabanku saat itu. Seolah-olah ketetapan dan tegaknya peraturan itu semata-mata berada di ujung pedang. Ternyata ia bukan anak yang dungu seperti yang kamu sangka. Iya, kalau benar kata Pandanwangi bahwa Gupito itulah yang menolongnya dan bersama-sama melukai Ki Pedosuro, maka kilatan matanya saat itu adalah pertanda bahwa ia mempunyai sesuatu yang tersimpan di dadanya. Sekarang aku menyadari keadaannya saat itu. Itulah agaknya sebabnya ia sama sekali tidak menyingkirkan kambing-kambingnya ketika orang-orang liar yang berada di pihak Sidanti itu mendatanginya. Ternyata ia siap untuk menghadapi keenam orang yang telah mencegat Pandanwangi saat itu. Kerti masih mengangguk-anggukkan kepalanya, namun timbul kekhawatiran di dalam dadanya. Pandanwangi adalah seorang gadis. Kalau ia sudah mulai mengagumi seorang anak muda, maka kadang-kadang seorang gadis tidak lagi mampu memisahkannya. Apakah ia mengaguminya sebagai seorang prajurit yang tangkas di peperangan, ataukah ia mengaguminya sebagai seorang anak muda yang lembut, atau justru sikapnya yang kasar yang telah menyentuh hatinya, atau perasaan apapun. Perasaan yang berbeda-beda dalam bentuk dan sifatnya itu kadang-kadang dibaurkan menjadi satu di dalam hati seorang gadis.
Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silahkan ikuti terus kisah Api di Bukit Menoreh pada episode berikutnya. Sampai jumpa.